Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Kenalkanlah, nama saya Syarifatul Ulya dengan NIM 19101100033 kelas PAIA Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum atau ceramah mengenai iri hati dan dengki guna memenuhi tugas praktek mata kuliah, praktek ibadah dan tahfidz. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Abu Dawud yang mempunyai arti, waspadalah terhadap rasa iri dan dengki, karena sesungguhnya hasrat iri dan dengki dapat mengkikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Penyakit hasrat iri dan dengki adalah senang ketika melihat orang lain susah dan mempunyai susah apabila melihat orang lain senang. Benci, tidak suka, kesal melihat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Maka orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu akan melakukan segala cara untuk melenyapkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, sehingga dapat memunculkan dosa-dosa yang lainnya. Dosa-dosa apakah itu, saudara-saudaraku sekalian? Bisa saja dosa-dosa seperti dosa namimah atau mengadu domba, dosa ghibah, dosa fitnah, dan bentuk kezaliman yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada orang-orang yang seperti ini bahwasanya kebaikan nantinya yang telah dituai akan dapat termakan sebagaimana api memakan kayu bakar. Mungkin saja saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita itu baik, kita sholat tepat waktu, kita selalu mengaji, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan syariat Islam dan tidak pernah mengingkarinya, bersedekah dan melakukan hal-hal yang baik lainnya. Namun apabila saudara-saudaraku di dalam hati kita muncul sifat iri dan dengki, maka dikhawatirkan akan sia-sia amal atau perbuatan yang telah kita lakukan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sifat iri dan dengki tentunya itu tidak baik untuk diri kita, baik untuk kesehatan mental maupun untuk masa depan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sebagai anak muda, generasi milenial, tentunya kita juga sering dihadapkan dengan kondisi iri hati atau bisa diistilahkan dengan kata insecure. Nah, berbicara mengenai insecure, kita sebagai anak muda tentunya tidak asing ketika mendengar kata-kata insecure. Tiap hari, tiap waktu, setiap saat kita pasti akan dihadapkan dengan situasi keadaan insecure. Kita lihat teman yang foto dengan filter IG cantik banget, kita insecure. Teman kita punya apa baru, teman kita segala sesuatu kita insecurein. Masya Allah, seharusnya kita sebagai wanita atau yang dimuliakan oleh Allah dalam Islam, insecure itu tidak diperbolehkan. Sifat iri dan dengki
itu hanya boleh kita lakukan untuk dalam hal kebaikan, tidak boleh kita lakukan dalam hal keburukan. Berlomba-lomba memperbaiki diri, dan jangan sampai kita melakukan sesuatu karena hanya ingin dipuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana syai'an 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan bagi perempuan telah ada juga bagian dari apa yang mereka usahakan. Memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian ceramah dan kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari sifat-sifat iri maupun dengki yang nantinya dapat membawa kita ke dalam keburukan atau kemadorotan dan api neraka. Saya memohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.